Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kai. Pada tahun 1288 Masehi, Ertogrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan, namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum, tetapi serangan ini bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Kuro Hishar Eskişehir. Utsman 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih. Semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan, Tarikat Bakasi. Orhan 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1360 Masehi. Orhan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Untuk itu, dia banyak membangun, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid, dan akademi-akademi ilmu pengetahuan. Murad I 761 sampai 791 Hijriah atau 1360 sampai 1388 Masehi. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I dan hampir tidak terbendung, membuat bangsa Eropa mulai cemas. Bayazid I 791 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi. Dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diperaksarai oleh Muhammad I. Berkat kecerdikan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, Muhammad I berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid. Daulah Utsmani sebagai Daulah Islamiyah diakui kembali sebagai penguasa dunia dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Di antara para penguasa Daulah Utsmani, generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaan adalah 1. Muhammad I. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani. Ia berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia. 2. Murad II. Murad II menggantikan ayahandanya Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Cita-citanya adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Lalu, Sultan Murad II pun menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianopel. Menjelang usia 47, sesuai wasiatnya,
kemudian dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami Muradiyah di Bursa. 3. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih atau Abu al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika baru berumur 22 tahun. Sejak belia, Muhammad sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani. Muhammad II Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. 4. Bayazid II. Bayazid II adalah penguasa yang tidak terlalu kuat. Pada tanggal 18 Safar 918 Hijriah atau 25 April 1512 Masehi, Sultan Bayazid menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Sultan Salim I. Beliau meninggal dalam perjalanan ke Damutika. Jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan di dekat Masjid Jami yang dibangunnya. 5. Salim I. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Ia juga salah satu pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi. Ia menulis sebuah permadani cukup besar untuk diduduki oleh 2 orang sufi, tetapi dunia tidak cukup besar untuk 2 orang raja. Begitu katanya. 6. Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman lahir pada tanggal 16 November 1469 Masehi di Trabzon. Ia naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Pemerintahan pada masa Al-Qanuni merupakan representasi puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan puncak emasan pemerintahan Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua. Pada tanggal 5 November 1666 Masehi, beliau wafat. Hari itu adalah hari yang penuh duka cita. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Kemunduran peradaban Islam masa Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Pasukan Iskariyah juga berpengaruh terhadap kekacauan-kekacauan yang timbul pada saat itu. Arah kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode Salim I, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, hingga masa terakhir kekuasaan Abdul Hamid II. Runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. 2. Melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. 3. Gerakan oposisi sekuler.